Halo. Halo teman-teman Nol Talks. Jadi kita dari Nona Talks, segmen terbarunya Nona Talks bersama gue Cut. Gue Putri. Jadi di sini kita mau bahas apa sih di Nona Talks? Di Nona Talks ini sebenarnya kita mau ngebahas dari perspektif perempuan atau nona-nona. Betul. Mengenai slice of life ya. Iya, gitu. Emang episode kali ini kita mau ngebahas apa sih, Cut? Mau ngebahas tentang semakin dewasa, semakin susah nyari circle pertemanan. Apa iya? Komen dulu di bawah sebelum lanjut videonya. Apa benar? Supporternya banyak ya di sini. Supporternya banyak di sini. Iya, betul. Emang menurut lo sendiri ya, Cut ya, circle positif itu dibuat atau dicari sih sebenarnya? Menurut gue nih ya, tergantung sih, dan bisa dua-duanya. Karena ya dalam pertemanan itu bisa milih lo yang menjadi influence atau lo yang menginfluence atau lo yang diinfluence sama teman-teman lo gitu loh. Dan lo tahu sih lebih tepatnya menempatkan diri lo tuh kalau misalnya temen lo ya bisa dibilang lo ada di circle yang negatif, itu lo bisa aja jadi orang yang menginfluence supaya teman-teman lo itu ada di Jalan yang benar. Iya, jalan yang benar, betul. Okay. Kalau lo yang menginfluence, itu lo yang menginfluence ya. Kalau misalnya yang ikut-ikut ya lo bakal selalu ada di circle negatif itu. Kalau misalkan emang lo masuk ke circle negatif gitu. Berarti case-nya kalau misalkan lo ada di circle pertemanan yang negatif nih, lo berarti memilih untuk narik diri atau lo mencoba menginfluence mereka? Menurut gue ya, kalau gue pribadi, gue nyoba dulu sih. Kayak gue lihat dulu nih ya, gue lihat dulu selama mungkin ya beberapa waktu gue lihat dulu. Kalau misalnya emang mereka nggak cocok gitu main sama gue, kayak bisa dibilang red flag ya buat gue gitu. Gue akan cabut sih, lebih kayak gitu. Karena ya susah juga sih, namanya buat orang berubah itu susah banget. Bener, berarti kalau lu? Kalau lu dulu nih. Kalau gue dulu ya, kalau gue sendiri kurang lebih sama sih. Itu antara lo menginfluence orang atau lo diinfluence orang. Karena menurut gue teman-teman itu benar-benar ngebawa pengaruh banget buat lo. Kayak lo lebih banyak waktu, bisa jadi lebih banyak sama teman-teman lo dibandingin sama keluarga lo sendiri sekarang kan. Betul. Jadinya ya itu sih penting banget buat yang namanya lo bisa mengendalikan diri lo sendiri, lo bisa jadi pahlawan buat diri lo sendiri, buat ngomong apa yang sebenarnya lo rasain atau gimana. Karena kalau misalnya enggak ya lo ngikut aja terus, teman lo mau kemana lo ngikut terus gitu. Kalau menurut gue ya. Tapi lo tipikal orang yang kayak gimana? Gue kalau main sama siapa aja sih jujur. Gue nggak milih-milih teman, cuman maksudnya teman untuk deket ya, for a long term atau misalkan buat cerita sama gue yang lebih dalam, itu gue milih-milih sih. Maksudnya kayak ini kayaknya gue nggak bisa dicerita sama nih orang nih. Tuh, jadi gue kayak stop gitu. Cuman masalahnya adalah gue masih belum menemukan red flag buat temen, ngerti nggak? Jadi gue sempat nanya nih sama teman-teman gue, menurut lo tuh temenan sama siapa aja sih gitu. Terus mereka tuh mikir kayak, gue tuh kalau temenan itu gue lihat dulu nih, kalau misalkan dia oke, ya udah gue main terus. Tapi kalau misalkan ada poin-poin tertentu yang dimana kalau misalkan lo udah kayaknya nih orang egois banget deh, terlalu mikirin dirinya sendiri atau mengagung-agungkan dirinya sendiri, dia bakalan kayak oke, stop, no, udah cut banget, kayak udah gue gak bakalan main lagi sama nih orang gitu. Tapi gue kadang belum nemuin poin yang bener-bener gue jadi gak temenan banget. Kalau gue kan tadi membatasi diri gue untuk gak cerita semuanya sama orang-orang yang menurut gue kayaknya nih gak bisa nih gue percaya gitu kan. Kalau soal teman sendiri gue gak ada boundaries buat kayak gitu sih. Kalau lo sendiri gimana? Kalau soal perspektif teman ya, bukan sahabat atau teman deket gitu. Oh, kalau misalkan porsi pertemanan gue sih mungkin bisa dibilang kurang lebih sama ya. Gue pasti punya standar pertemanan gue. Mungkin gue akan berteman sama nih orang, cuman gue agak kasih gap gitu loh. Cuman sebatas mungkin gue hangout, tapi nggak yang hangout berdua gitu loh. Kayak misalnya ya gue nggak mungkin kan kalau misalnya gue main, contohnya kayak misalnya gue main sama teman-teman les gue, terus habis itu ternyata ada orang itu, gue nggak mungkin nggak ikut main cuman gara-gara orang itu kan. Karena gue nggak mau efektivitas gue itu keganggu cuman gara-gara nih orang doang gitu loh. Setuju. Jadi gue tetap main, cuman gue kasih gap ke dia gitu loh. Gitu sih, interaksi mungkin dengan interaksi atau apa segala macam. Dan gue juga tipikal orang yang kayak kalau misalkan gue ada red flag nih sama seseorang, gue ngebawa orang untuk ikut
ada red flag sama nih orang gitu. Gue bukan tipikal yang kayak gitu sih. Kayak cukup ya udah gue nggak suka ya buat diri gue sendiri aja gitu loh. Oh, I see. Ya karena beberapa orang memang kadang suka yang kayak gue nggak mau dia temenan sama dia karena gue denger dari cerita. Iya, desas-desus lah ya kan. Desas-desus gue jadi nggak ikutan main sama mereka gitu kan. Ada beberapa orang kayak gitu. Bahkan ada beberapa orang yang misalkan gue nggak suka sama si A. Terus gue cerita ke lo, gue maunya lo gak suka juga sama si A. Iya, padahal kayak gue gak ada ikut-ikutan gitu, gak ada. Ya pokoknya gue gak ada masalah gak ada masalah gitu kan sama bener, kayak, masalah lu. Kayak gue cukup mendengarkan cerita lo sakit hati sama si A ini misalkan, tapi ya gue tetap main juga sama si A karena masalahnya bukan sama gue juga. Iya, gitu betul kan. Dan sih. maksudnya kalau misalnya gue di posisi lo nih, gue akan menghargai temen gue itu juga gitu. Berarti itu kalau misalnya emang yang suka menginfluence hal-hal negatif, berarti itu kan membuat circle pertemanan yang negatif ya kan. Betul. Jadi bukan dia yang ikut-ikut. Nah kalau misalkan yang di-influence berarti yang ikut-ikut itu ya kan, circle negatifnya. Gue jadi nggak main sama dia. Iya. Gara-gara sih yang menginfluence itu kan, kayak gitu betul. sih. Kalau boleh tahu memang red flag pertemanan menurut lo tuh sebatas apa sih? Kalau misalnya tadi temen gue ngomong kan sebatas kalau misalkan dia mengagungkan dirinya sendiri atau bahkan dia egois gitu. Kalau lo sendiri apa? Kalau gue ya, sebenarnya gue bingung sih ya. Kadang beda-beda di setiap orang. Tapi gue nggak suka sama orang kalau misalkan gue temenan itu dia tuh angkuh gitu loh, angkuh atau show off. Gue kurang suka aja. Buat gue pribadi gitu. Standar pertemanan gue tuh nggak seperti itu. Walaupun emang mungkin somehow gue bisa mengimbangi dia, cuman kayak lebih baik gue tuh menarik diri aja, kasih gap gitu antara gue dan dia gitu sih. Kalau makanya gunanya gue sempat baca buku atau ngelihat video apa gitu ya, jadinya kayak gimana sebenarnya orang-orang seperti itu biasanya tuh lebih gampang untuk dimanipulasi. Itu pertemanan gimana yang caranya lo manfaatkan keangkuhannya dia. Misalkan di satu kerja kelompok deh, terus lo nemu temen lo yang angkuh banget, kesel banget, misalkan kayak iya gue bisa ini, gue bisa itu, ya lo agung-agungkan aja dia kan. Jadi dia egonya dikasih makan ya? Dikasih makan gitu, jangan kayak itu perlunya namanya porsi sih, maksudnya kayak porsi lo dalam pertemanan itu kan. Iya betul sih, betul. Gitu. Tapi kan beda lagi ya sama kalau ngomongin soal porsi pertemanan kan lo udah sempat singgung nih porsi pertemanan. Cuman ada juga porsi pertemanan yang kayak lu gimana ya gue ngomongnya ya lu kan lu bingung gak sih? Gue jujur buat diri gue sendiri gue bingung gimana cara gue menentukan mana sahabat dan mana teman. Karena gue cukup merasa sakit hati bahwa kayak gue udah nganggap lu sahabat tapi ternyata lu nganggap gue temen doang. Itu kan kayak kadang-kadang gue gak bisa misalkan gue cerita ya sama gue nanya sama lo kenal sama si C gak sih gitu, terus habis itu lo ngomong kayak oh iya itu temen gue, iya itu sahabat gue, terus pas di confirm ke si C ini lo kenal si Cut gak sih? Yang mana ya? Iya itu mah beda lagi. Itu kayaknya pura-pura. Oh iya itu teman gue. Oh iya tahu kok. Iya. Oh kayak, lo deket sama dia? Nggak terlalu sih. Itu tuh jadi kayak sakit ya gitu. Itu gue pulang sih. Tapi emang kalau mungkin sekarang kalau gue nanya ke teman-teman gue juga kayak lo sahabat lo siapa? Sekarang orang-orang mulai bingung sih. Misalnya di tahap sekarang kita by the way kita masih kuliah ya teman-teman. Iya betul. Kita masih kuliah. Tahun kedua. Iya semester 3. Mau 4. Iya, jadinya kayak masih baru pendewasaan lah dari SMA ke kuliah gitu kan. Jadinya mulai kayak orang-orang baru, lingkungan baru, banyak yang misalkan mereka dari kota mana tiba-tiba ketemu ada di situ gitu kan. Jadinya kayak siapa ya sahabat gue? Udah wondering gitu loh. Iya, karena kan ya lu tahu kan kayak lu dari mungkin kalau misalnya lu baru masuk SMA nih ya, baru masuk SMA, teman SMP lu masih main lah ya sama teman SMP lu gitu. Karena orangnya mostly karena kita tinggal di Tangsel ya, lu muternya di situ-situ aja lingkup pertemanannya ya kan. Zonasi ya. Iya kan? Iya benar waktu kita SMA kan zonasi ya. Jadi lu masuk dari SMP ke SMA mostly orangnya hampir ya satu lingkungan juga. Cuman kan kalau di kuliah itu dari mana-mana kan ada di situ ya. Karena sekarang aja kalau misalkan gue ngelihat SG teman-teman gue tuh kayak udah banyak banget orang-orang baru yang gue nggak kenal terus muncul di SG mereka, teman-teman baru mereka. Jadi mereka tuh lebih berinteraksi sama teman kuliahnya, teman barunya gitu kan. Jadi kadang kita suka nggak relate juga. Iya benar-benar. Kayak misalkan dari candaan atau misalkan kayak
dari pertemanan segala macam juga udah beda banget. Iya, Cuman iya. gue sempat nanya sebenarnya sahabat itu kayak gimana sih, terus dikasih tahu kayak sahabat itu sebenarnya orang yang lo bisa gampang atau enak untuk cerita tentang apapun. Cuman kalau misalkan ditanya kayak gitu, gue pribadi ya buat cerita itu, misalnya gue cerita ke lo nih, gue cerita ke lo tentang masalah A, belum tentu masalah C gue cerita ke lo. Iya, Gue iya. bisa jadi misalnya cerita ke teman gue yang lain kayak misalnya Manda, Vira atau siapa. Jadi kayak nggak semuanya gue kasih ke satu orang, karena itu kayak anak zaman sekarang juga trust issue-nya tinggi. Iya, Kalau betul. misalkan satu orang lo ceritain semua, kebongkar satu ya udah abis. Karena lo teman semua. punya temen ya. Iya, karena temen punya temen. Kan kalau rahasia, gue ngomong ke lu rahasia, lu ngomong ke lu rahasia. Rahasia, sama ya, sama-sama rahasia ya. Di situ-situ aja kan. Iya betul sih. Tapi kalau misalnya untuk gue juga jujur sama kayak lu, setiap temen gue pasti punya porsinya masing-masing tentang hal-hal yang mau gue ceritain ke mereka. Terus abis itu bukan soal ini aja ya, mungkin bukan soal cerita doang. Kadang gue pergi sama temen hangout lah, bisa dibilang gue juga cocok-cocokan gitu loh. Karena kadang kalau misalnya gue kurang cocok pergi sama si A, terus gue pergi sama si A kan kayak awkward ya. Kecuali ada dia dan ada orang lain yang gue bisa bilang, karena gue orangnya banyak ngomong, pecicilan dan lain-lain. Mungkin kalau misalkan ada temen gue yang ikut nggak bisa diem gitu, mungkin gue akan cocok dan gue akan ngajak ngobrol. Cuman kan gue juga ngobrol sama orang melihat dianya gitu loh, ngerti gak sih? Kayak lu orangnya pendiam, gue nggak mungkin yang kayak nggak bisa diem sama dia. Kadang gitu kan. Kadang takut ngerasa kayak orang ini nggak nyaman. Iya betul itu maksud gue. Itu maksud gue setuju. Jadinya kayak ya gitu, susah gampang sih sebenarnya. Kadang apalagi makin kesini tuh kita susah yang kayak temen tuh ngelihat kita kayak gimana sih. Gue takut banget tau gak sih, kayak penilaian orang terhadap image kita tuh kayak gimana sih gitu kan. Kadang gak masuk, atau bahkan kadang temennya ada yang gak suka kalau kita main sama temennya. Iya itu jadi ada sih beberapa orang-orang ada yang seperti itu ya kan, masih ada. Sebenarnya bukan apa ya, bukan yang gak boleh sih, itu pilihan masing-masing ya. Cuman ya gimana ya, sekarang kan makin luas pertemanan. Iya, betul sih. Kalau temen lu aja lu kerangkeng ya gimana? tapi lu tapi gimana ya? Ada juga beberapa orang yang kayak lu punya temen deket. Nah, lu tuh jealous temen deket lu tuh main sama orang baru. Lu kayak gitu gak? Enggak sih, justru gue seneng. Gue seneng kalau teman-teman gue main sama teman gue yang lain juga. Berarti tandanya kalau misalnya gue ngajak lo main, terus gue ngajak temen SMP gue main, lo nyambung, gue senang dong. Enggak, bukan kayak gitu. Maksud gue gimana tuh, gimana? Maksud gue tuh kayak misalnya lu punya teman kuliah, lu punya temen nih si A misalnya. Nah si A ini kuliah, terus habis itu ternyata dia tuh punya sahabat, bukan sahabat sih, bisa dibilang kayak temen yang terus-terusan main sama dia. Bisa dibilang temen deket yang lebih deket dari lu saat lu gak ada gitu. Lu jealous gak sih sama model pertemanan seperti itu? Kalau gue pribadi sih enggak, karena menurut gue juga ke dia juga nggak terus-terusan gue sama dia, ngerti nggak sih? Kayak yang tadi gue bilang, balik lagi kayak ke porsi pertemanan. Gue nggak ngasih tahu semuanya ke dia juga kan, gitu sih. Jadi kayak ya udah, itu pilihan masing-masing orang-orang aja sih. Jadi kayak ya udah, lo mau main sama siapa aja juga I'm fine gitu, gue juga nggak masalah gitu. Iya sih. Kalau misalkan justru kayak gue ke teman-teman deket gue gitu ya, terus misalkan gue jarang banget kontekan sama dia, kayak udah lama gue nggak kontekan, terus tiba-tiba dia ngechat gue cerita kayak ya gue habis putus nih, atau kayak gue lagi ada masalah, gue sedih banget, dia baru cerita ke gue justru seneng banget kalau misalkan teman deket gue datang ke gue pas mereka lagi kesusahan atau mereka mau cerita ke gue. Gue tuh happy banget kalau misalkan orang cerita tuh ke gue, berarti tanda dia percaya sama gue. Dia tahu kalau misalkan cerita ke gue tuh aman, solutif, atau gue bisa mendengarkan dia gitu kan. Jadi kayak gue malah gak masalah sih, jujur ya. Karena kan temen gak cuma dia doang ya. Iya, kan gue bilang temen punya temen ya. Iya, jadi ya udah lah. Kalau lo sendiri gimana, Cut? Kalau gue sebenarnya sama sih. Gue juga tipikal orang yang suka kalau misalnya ya walaupun emang gue nggak sering interaktif sama dia, terus tiba-tiba dia datang ke gue buat cerita, ya gue open aja. Kayak kata lu tadi, mungkin gue orangnya solutif atau segala macam dan lain-lain, dan gue nggak masalah dan mempermasalahkan. Tapi kan ada juga beberapa orang yang mempermasalahkan, kayak kenapa lu lagi susah baru nyari gue gitu. Ya, terus kalau misalkan, kenapa lu lagi seneng-seneng tuh ya lu cabut gitu. Mungkin sebenarnya ya gue mikirnya sama orang-orang yang kayak lo susah baru datang ke gue itu kondisinya adalah saat dimana gue kesusahan, gue ke lu gak ngerespon gue. Tapi beneran gak ngerespon dalam artian kayak ya lo lagi gak sibuk apa-apa, lo gak ngerespon gue ngechat lo, gue butuh lo gak bisa. Giliran
lo minta tolong ke gue lo pengennya gue selalu ada, ngerti nggak? Nah mungkin maksud orang-orang tuh kayak gitu, tapi mengartikannya dalam arti kayak ya lo susah balik ke gue gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan kadang juga yang kayak aneh juga sih, kayak lo ngechat gue pasti ada maunya, terus kalau nggak ada maunya ngapain gue ngechat lo? Iyalah, iya ya. Iya nggak? Iya lo ya. kalau digituin sama orang, Ya iya kalau gue nggak butuh lo ngapain gue ngechat lo ya kan? Kalau misalkan lu mau ngechat gue ada maunya doang, butuhnya minjem uang. Jangan dong. Enggak. Bercanda. Itu contoh. Hanya sebatas contoh. Oke. Ya makanya gitu sih. Maksudnya emang butuh maksudnya beberapa orang masih menganggap kalau misalkan chatan ada maunya tuh suatu hal yang kayak red flag banget gitu. Tapi menurut lo sendiri nih, tadi di porsi pertemanan ngebahas red flag segala macam, kalau misalkan healthy dan toxic ya circle pertemanan itu bisa dilihat dari mana sih? Kayak lo punya circle, kita punya circle SMA lah ya. Iya betul, setuju. Bisa dibilang circle. Terus lo ngelihat circle kita tuh positif atau toksiknya dari mana sih? Mungkin. Sebenarnya bukan mungkin sih, ini pasti, bukan kemungkinan ya. Tadi kita kan sudah sempet singgung-singgung soal yang menginfluence. Nah itu juga bisa tuh, kayak misalnya di circle kita ada yang influence kayak si A gini-gini, ya biasa lah kalau misalkan cewek kan pasti ya ada lah ngomong-ngomongin, gak mungkin enggak. Tapi di dalam omongan-omongan kayak gitu ada yang kayak ya lu kan gini, terus habis itu jadi kebawa lah untuk gak ikut temenan sama si A ini, atau jadinya kayak kita tuh punya perspektif negatif tentang si A ini gitu loh dengan adanya kita ngomongin atau segala macem. Tapi biasanya karena emang ngomongin orang itu gak luput ya dari circle pertemanan cewek ya kan. Gak cewek aja sih sebenarnya. Oh iya sebenarnya gak cewek juga, cuman gender ya, semua pertemanan biasa kan kadang suka gitu ya ngomongin satu sama lain, circle dalam circle. Iya itu bisa kan. Itu toksik juga tuh, itu bisa juga ngeliat tuh kalau misalnya ngeliat toksik dalam pertemanan ya. Itu bisa tuh circle dalam circle. Nah itu masuk tuh. Terus abis itu kayak ya sebisa mungkin kalau misalnya emang mau jadi circle yang positif ya kita saling ngingetin aja bahwa kalau misalkan emang temen lu yang udah berlebihan banget ya itu kita bilangin, atau enggak kalau misalnya emang ada beberapa hal yang miss gitu dari dia kita bilangin. Sebenarnya kita saling komunikasi aja sih supaya ya gimana ya kalau mau ngebangun circle positif gitu. Ya harus sama-sama bareng-bareng, gak mungkin kayak gue sendirian doang gitu loh. Iya jadi personal fighter gitu. Iya kayak anjir, masa gue doang sih. Kalau gue sendiri justru ngeliat toxic di circle itu dari kayak gue pernah bilang ini deh kayaknya sebelumnya, kayak toxic itu di hubungan sama siapapun itu ada aja. Jadi kayak cycle-nya ya ada aja pertemanan atau hubungan yang toxic. Tapi gimana caranya kita keluar dari toxic itu. Jadi contohnya misalkan ya, menurut gue ngomongin satu sama lain di circle dalam circle itu suatu hal yang toxic. Tapi ya balik lagi kayak yang tadi lo bilang, gimana caranya keluar dari situ kan. Berarti kayak misalkan gue cerita gue gak suka dia sama si A nih, anak circle kita, dia nge-treat gue kayak gini. Tapi gimana cara lo yang gue cerita ke lo tuh balikin lagi kayak coba kita omongin aja yuk. Coba yuk kita bilang aja yuk. Karena kalau misalkan memang ternyata dia tutup kuping nih, berarti ya udah kan, berarti dia yang salah. Karena suatu hal itu, suatu masalah itu pasti ada aja sih. Dan gimana caranya lo nyari solusinya kan? Karena kalau misalkan gue cerita ke lo doang, disimpan doang, terus nanti lo dapet experience yang buruk dari dia lagi, ya udah ujung-ujungnya dia dijauhin. Sedangkan dia nggak tahu masalahnya apa, dia nggak tahu kesalahan dia apa, dan dia masih kayak gitu. Kan berarti tuh toksiknya semuanya, bukan dia doang kan berarti. Lo toksik, gue ngomong ke lo ngediem doang, kan toksik masuknya. Oh berarti bukan cuman jadi lu nggak jadi ada beberapa tips kayak lu nggak perlu keluar dari circle, tapi lu bisa bikin circle itu jadi lebih positif gitu kali ya maksudnya. Iya benar-benar. Karena tapi memang gak bisa dipungkirin juga sih. Kayak misalkan gue denger cerita temen gue nih, ya anak perantauan lah ya sekarang. Oh iya gitu betul ya. Ada-ada aja orang-orangnya. Jadi kadang tuh misalkan dia punya satu circle, cuman ada satu anak nih yang kayaknya problematik banget gitu kan. Terus udah diomongin sekali, diingetin kayak gue curhat sama lo. Terus abis itu oke, yaudah kita omongin nih bareng-bareng gitu kan. Terus abis itu yaudah akhirnya diomongin bareng-bareng, diungkapin semua apa yang gak enaknya.
dan dia masih ngulangin kesalahan yang sama, diingetin masih ngulangin kesalahan yang sama, ya oke done, selesai, cut off. Kadang kayak gitu tuh menurut gue suatu hal yang kayak gak masalah sih buat nge-cut orang. Maksudnya nge-cut orang kan lo cuman jadi gak, kalau gue pribadi nge-cut orang adalah gue jadi gak sedekat itu sama orang itu. Tapi temenan ya masih, gue ketemu dia sapa-sapaan masih, lo butuh sesuatu ya gue masih, selagi gue bisa bantu gue akan bantu. Kayaknya itu bukan cut off deh. Kayak itu lebih ke gap gitu gak sih? Ya kasih gap. Kasih gap ya? Iya betul, kayak gue yang tadi gue sempet omongin kan. Gue kalau misalkan emang gue gak cocok sama nih orang, gue gak mungkin cut off dia. Tapi gue kasih gap antara gue dan dia gitu. Mungkin lebih tepatnya kayak gitu kali ya. Kalau misalkan nge-cut off kan kayak gue gak mau berhubungan lagi nih sama lu gitu. Mau kayak gimana pun caranya gue gak mau anjir ya, gitu. Kalau ngebahas cut off nih, menurut lo sendiri, lo pernah gak sih kayak nge-cut off orang? Atau kayak udah deh kayaknya gue beneran udah gak bisa nih temenan sama dia, gue gak mau ketemu sama dia, gue ketemu sama dia gue gak kenal lagi gitu? Kalau buat gue gak pernah sih. Jujur gue gak pernah nge-cut off orang ya dalam pertemanan, gue tuh gak pernah. Ya mungkin itu yang tadi gue bilang, gue akan kasih gap aja antara dia dan gue gitu. Kalau untuk cut off gimana ya? Karena gue mikirnya kayak suatu saat kalau misalkan gue butuh dia gimana ya kan? Iya. Gue bisa memanfaatkan itu kan kalau misalkan gue kasih gap ke dia gitu. Kadang emang kayak misalkan ya gue juga nanya ke beberapa orang, misalkan dia di-treat gak baik gitu kan, dia memilih untuk nge-cut off aja karena dia ngerasa itu udah toxic, daripada gue mikirin kayak gitu tuh jadi pikiran buat dia sendiri, jadi lebih baik di-cut off. Tapi kalau gue, dan gue percaya ini tiap orang beda-beda ya, tapi kalau misalkan gue sendiri dengan gue nge-cut off orang itu gue akan kepikiran terus. Karena gue gak willing untuk memaafkan dia. Kayak gue harus tahu, yang gue tahu adalah setiap orang punya kesalahan, setiap orang punya sisi positif negatifnya. Ya itu balik lagi kayak segimana kita bisa memanfaatkan hal itu aja sih. Karena kayak misalkan dia ada orang buat salah sama gue gue maafin, tapi kita punya gap ya, kita sebagai teman aja gitu segala macam. Suatu saat dia akan ngerasa bersalah sendiri sih. Iya sih. Ya gitu ya. Hukum tanam tuai aja lah ya. Iya lebih yang kayak gitu sih. Iya, jadi kayak sebenarnya kalau kita pribadi, kita berdua berarti sepakat kalau misalnya nge-cut off itu kita lebih ke kasih gap ya ke dalam pertemanan kalau misalkan gak cocok daripada nge-cut off gitu. Karena kita memanfaatkan pertemanan juga ya kan, lingkup pertemanan kita harus manfaatkan ya kan. Tapi menurut gue ya, memanfaatkan orang atau gue dimanfaatkan sama orang itu gak masalah. Karena emang kayak gitu gak sih harusnya? Harusnya ya win-win kan? Win-win win-win lah. Terus kayak lo harus punya benefit juga buat orang lain, bukan yang lo ngambil benefit juga gitu kan. Jadi kayak sebenarnya nggak masalah sih. Kayak kalau temenan emang ngomongnya kayak lu mah temenan sama dia cuman lu mah temenan sama dia karena lo mau ini kan gitu. Karena ya lu nggak mungkin temenan sama orang buat nothing ya. Iya. Berarti kan tuh value, kayak ya lo berpikirannya berarti lo juga punya value. Iya, gitu kan? Yang bisa orang ambil dari lo ini. Konteksnya positif ya kan? Iya, bukan yang negatif. Tidak. Bukan yang manfaatin kayak lo terus habis itu lo dimanfaatin yang kayak dengan kepunyaan lo itu, tapi di point of view negatif gitu. Berarti poinnya adalah menurut gue ya, sebelum kita siap dalam pertemanan toksik ataupun ya semua hubungan lah ya, berarti lo emang harus bisa menyiapkan buat diri lo sendiri dulu sih. Iya. Lo harus ngerti diri lo sendiri seberapa porsi-porsinya dalam pertemanan, seberapa porsinya lo nge-share sama orang lain. Karena kalau misalkan lo di diri lo nya aja nggak siap, nanti orang lain akan masuk ke lo, nge-influence lo, atau akan lebih gampang. Iya, kalau iya lo sih. Kalau lo gak punya kontrol dalam diri lo sendiri. Gitu. Jadi sebisa mungkin ya sebelum milih pertemanan harus bikin boundaries dulu buat diri sendiri supaya gak gampang ke influence. Kalau bisa lu yang influence tapi dalam hal positif gitu, teman-teman. Tems ya. Tems ya di sini ya. Setuju tems. Supporter setuju? Supporternya banyak ya emang ya. Iya, seru banget ya. Oke, mungkin dari episode kita kali ini kita cukup membahas seputar
pertemanan ya, semakin dewasa semakin susah cari circle pertemanan. Mungkin kita juga pengen tahu sih pendapat lo semua di sini yang nonton atau ngedengerin, menurut kalian gimana? Mungkin bisa komen aja. Iya, tahu kita juga diskusi. Karena kan ini perspektifnya pasti lu dan gue kayak tadi beda ya kan. Iya. Kadang cewek yang tadi aja nona-nona aja bisa beda gitu kan, apalagi mungkin lo yang nonton laki-laki jadinya bisa beda lagi nih. Iya, betul. Enggak kok laki-laki temenannya gak kayak gini, enggak kok circle gue kayak gini. Atau gitu kayak kan. lingkungan juga bisa bikin beda. Iya, betul banget sih gitu. Mungkin teman-teman selain bisa komen menurut kalian gimana, mungkin bisa komen juga nextnya kita bahas apa nih. Iya nih, bahas apa ya, bahas apa? Komen down below.